digitalisasi terus bertambah dari waktu ke waktu. Dan seiring dengan perkembangan zaman, nampaknya teknologi ini sering banget dianggap terus berkejar-kejaran dengan kemampuan manusia dalam mengolahnya. Nah, kalau kita berbicara mengenai digitalisasi, nampaknya bersinggungan erat dengan dunia maya yang menciptakan wilayah buat penduduknya yang akrab kita sapa dengan sebutan netizen. Nah, kali ini saya udah meng-capture ada beberapa cuitan dari para netizen. Nah, mau tahu seperti apa cuitannya? Ini dia. Ini ada tweet dari @vina_vincia. Mayoritas masyarakat udah familiar dengan dunia digital, jadi semua informasi dapat dengan mudah diakses. Tapi nih ya, di balik kemudahan itu ada bahaya yang mengintai. Sudah seharusnya edukasi kesadaran akan pentingnya menjaga data privasi digencarkan. Hashtagnya jaga privasi kita. Oke. Selanjutnya ada tweet dari @sub_Krishna. Pada dasarnya tidak ada yang aman 100% di dunia digital. Wah, emang bener ya, hanya percaya sama Tuhan Yang Maha Esa. Selanjutnya ada tweet juga dari @cahaya_dava. Indonesia siap berperan kurangi kesenjangan digital di dunia. Dan di dunia ini masih terdapat 2,7 miliar umat manusia yang belum terhubung ke internet. Indonesia mengambil bagian untuk memperkecil jurang agar terhubung dengan internet semakin besar. Nah, kebetulan banget nih saya sekarang ini lagi ada di Gedung Sate yang menjadi landmark dari Kota Kembang Bandung. Emang ya kalau ngomongin Bandung ini banyak banget cerita menarik yang bisa dikulik. Dan hari ini kita bakal ngobrol bersama dengan ketiga orang narasumber mengenai Digital Leadership Academy. Kita tahu bahwa pandemi COVID ini harus bisa kita jadikan momentum untuk melakukan percepatan transformasi digital. Untuk melakukan transformasi digital, negara kita membutuhkan talenta digital sebanyak kurang lebih 9 juta orang untuk 15 tahun ke depan. Ini perlu betul-betul sebuah persiapan atau kurang lebih 600.000 per tahun. Sehingga kita bisa membangun sebuah ekosistem yang baik bagi tumbuhnya talenta-talenta digital kita. Dan senang sekali pada kesempatan kali ini Ngopi diberikan kesempatan untuk ngobrol langsung bersama dengan Gubernur Jawa Barat. Sudah hadir di samping saya, Kang Emil, apa kabar? Baik, alhamdulillah Teh Dewi, sehat-sehat. Ya, saya Kang. Ya. Oke, Kang Emil ini berkaitan mengenai transformasi digital khususnya di Provinsi Jawa Barat. Seperti apa mungkin Kang Emil melihat kemajuan transformasi digital ini khususnya untuk pemimpin di seluruh daerah di Jawa Barat ini, Kang? Ya, saya memulai jabatan di 2018. Di minggu pertama kami sudah menyiapkan cetak biru namanya Digital West Java, di mana semua dimensi kehidupan wajib didigitalkan dengan semangat inklusivitas, yaitu tidak hanya di perkotaan tapi juga di desa-desa. Kalau di level birokrasi kita namanya digital atau e-government kan gitu ya. Kalau di desa-desa namanya digital village dan lain sebagainya. Singkat cerita, semua urusan kebirokrasian di Jawa Barat itu dikurangi konvensional dan kemanualannya. Semua bisa diselenggarakan secara digital, termasuk tanda tangan elektronik sekarang sudah menjadi sebuah budaya. Saya bikin peraturannya. Di desa ngasih makan ikan udah pakai HP, ngasih makan ayam sudah pakai HP. Tiap balai desa sekarang ada e-commerce-nya. Warga bisa jualan tetap tinggal di desa tapi menjual ke seluruh dunia. Kemudian juga literasi digital seperti ini kita latih terus karena going digital itu adalah kebutuhan, bukan lagi pilihan gitu. Banyak sekali manfaat dan juga solusi ya Kang ya. Tapi kalau boleh sedikit sharing bahwa memang demografi dari setiap daerah di Indonesia ini kan memang berbeda-beda ya Kang ya. Dalam penerapan mungkin digitalisasi tantangannya seperti apa sih Kang waktu awal-awal dulu Kang sampai dengan saat ini mungkin? Ya kalau namanya digital tantangannya dua, satu infrastruktur, dua pemahaman. Ada infrastruktur tapi masyarakatnya tidak paham, nggak dipakai juga. Ada masyarakat yang udah paham, akses wifi-nya, internetnya belum ada, itu jadi masalah. Makanya upaya pertama di tahun-tahun kita bagi dua. Kalau daerahnya komersial banyak penduduk, sinyal-sinyal
internet wifi itu bisa oleh perusahaan seluler ya, Telkomsel, Excel dan sebagainya. Tapi kalau daerahnya nggak banyak penduduk, sedikit secara komersial, kita ada bakti perusahaan dari Kominfo, perusahaan negara yang memasang sinyal-sinyal di ujung-ujung di gunung-gunung. Makanya di Jawa Barat sudah hampir 100% desa-desa sekarang sudah punya akses digital karena infrastrukturnya. Kemudian kita melatih ya, makanya kita punya aplikasi, gubernur bisa ngobrol sama ribuan RW di Jawa Barat karena ada aplikasi Sapa Warga. Termasuk waktu krisis minyak goreng, kita bikin aplikasi bahwa daripada ke pasar harganya mahal, udah pesen aja online ke Pemprov Jawa Barat saat krisis ya. Kemudian kita kirim ke rumah, ongkos kirimnya ditanggung negara. Jadi itu bagaimana kita mengaplikasikan digital itu ke seluruh wilayah, ke desa-desa, ke seluruh elemen masyarakat. Termasuk sekarang saya senang warga kalau ada masalah kemanusiaan, kita ada Jabar Quick Response yang komplainnya juga digital aja, sudah didatengin, dibereskan dan lain sebagainya. Jadi Jawa Barat sudah sangat luar biasa, tinggal 100%-kan semua visi misi ini di setahun sisa jabatan saya. Jawa Barat keren pisan ya, jadi memang digitalisasi ini bisa membantu memberikan banyak sekali dampak solusi yang langsung dirasakan oleh warga. Nah Kang Emil, kalau melihat tadi banyaknya yang mungkin bisa dirasakan oleh seluruh masyarakat di daerah Jawa Barat, kalau kita lihat memang digitalisasi ini kayak dua sisi mata uang ya Kang Emil ya. Selain manfaat dan juga kelebihan yang bisa kita rasakan dari literasi digital dan juga digitalisasi, ternyata ada sisi kelemahannya. Antara lain hoax mungkin, kemudian juga kriminalitas, betul, digital, cybercrime, bully-bully digital. Ya contoh sederhana lah yang paling gampang. Kan sekarang bayar tol udah pakai kartu ya, walaupun masih ada 1-2. Kan tinggal, dan suatu hari juga nggak ngetap lagi. Ya di tempat lain udah pakai sensor. Yang penting di sensor itu ada saldonya. Kayak di Singapura. Kalau nggak ada saldonya nggak bisa ditambah. Ketahuan, nanti kan oleh digital juga kerekam, dia nggak bayar kan, jadi zwing itu sambil bayar tol itu tadi. Jadi contoh gitu. Tapi sisi gelap tadi sudah saya sampaikan, rentenir going online ya, dipinjol ilegal kan, membuli yang nggak bayar, mempermalukan wajahnya, disebar kemana-mana, diejek-ejek sampai ada yang bunuh diri. Kemudian ada teknologi memalsukan wajah, omongan orang, video palsu dengan teknologi deepfake. Belum lagi hacker yang ramai seperti ini, belum lagi berita bohong ya, yang kuncinya tadi infrastruktur naik, literasi, kedewasaan dalam mengelola komunikasi digital juga harus naik. Itulah kenapa kita bikin digital leadership. Jangan nanti infrastruktur lengkap di daerah, tapi para pengambil keputusannya sebenarnya nggak pada paham, atau slow, atau biasa-biasa aja. Yang kita upgrade gitu. Kalau lihat wajahnya Kang Emil kemudian di cropping diganti Leminho, mungkin Bu Cinta jadi tambah cinta ya Kang Emil, karena pernah lihat di Instagramnya Kang Emil. Sekarang ada aplikasi yang wajahnya kayak saya, terus versi bulenya ting jadi juga bule beneran gitu ya. Terus jadi filter itu contoh ya teknologi di dunia digital yang disukai oleh ibu-ibu kan, makanya jangan percaya wajah-wajah di Instagram. Apalagi kalau lagi nyari jodoh ya Kang Emil ya. Karena prinsipnya adalah wajah itu diedit bukan dirawat katanya. Oke, baik Kang Emil, mengingat hari ini nih Pemprov Jawa Barat ini memang bekerja sama dengan Kominfo bahwa hari ini sedang diadakan program pelatihan Digital Leadership Academy. Nah, kalau menurut Kang Emil sendiri, seperti apa sih kebutuhan digital Jawa Barat dan apakah materi mungkin dari National University Singapura ini mungkin bisa menutup gap yang ada dari kebutuhan digital di Jawa Barat? Kalau ditanya ya, apa kita butuh nih dari NUS, Pak Heri dan kawan-kawan, kami minta apa sih yang baru di dunia yang kita belum punya, tolong diajarkan itu aja. Karena kadang-kadang maaf ya, di Indonesia kadang-kadang lebih canggih dibanding di luar negeri. Jadi kita ini bukan pemeroduksi teknologinya, tapi kalau sudah dalam urusan menggunakan, mengaplikasikan, kita ini termasuk yang paling canggih. Ada orang bule Bu, ya, tinggal di Indonesia, pulang ke Kanada. Pas pulang ke Kanada mau buka akun bank itu 3 bulan karena di sana masih semi manual, dicek dulu pakai email.
Kita mah 5 menit sudah selesai buka akun kan. Nah, jadi kehebatan Indonesia itu. Jadi kalau pertanyaannya ini apa, saya titip Lee Kuan Yew School of Public Policy NUS punya apa di Singapura, punya apa di dunia yang kami tidak punya, yang menurut ini keren apa gitu ya. Nah, kami ingin belajar karena digital itu nggak pernah berhenti ya. Minggu depan teknologi baru, 2 minggu lagi teknologi baru terus. Kitanya kadang-kadang kecapean ya, ngos-ngosan, ibarat orang berlari ngejar orang di depan yang terus berinovasi. Tapi intinya itu. Sampai suatu hari ya Jawa Barat adalah contoh pemerintahan wilayahnya, kota kabupatennya yang kalau urusan digital adalah juara gitu. Oke, Jabar juara. Nah mungkin terakhir nih Kang Emil, kira-kira apa yang diharapkan dari pelatihan Digital Leadership Academy ini, khususnya untuk meningkatkan, untuk improving pemimpin daerah di seluruh kabupaten di Provinsi Jawa Barat? Harga paling mahal dari seorang pemimpin adalah kemauan. Ya, jadi saya mengapresiasi pemimpin yang hadir secara fisik maupun online, berarti ada kemauan. Biasanya yang tidak hadir mendelegasikan, jadi nggak dapat. Ibaratnya ceramahnya itu nggak dapat. Kayak kita tausiah diwakilkan kan nggak dapat si konten ceramahnya. Yang dapat si orang yang didelegasikan jadi lebih soleh, ibaratnya begitu. Digital juga sama, kalau diwakilkan nggak dapat ilmunya, tidak tercerahkan kan. Sehingga yang tercerahkan ya bawahannya. Dan bawahannya nunggu atasan. Jadi akhirnya jalan di tempat. Contoh ya, saya perintahkan bayar pajak kendaraan itu nggak harus ke kantornya Pemprov di Samsat kan, bisa bayar di Tokopedia, MOU sama Tokopedia, MOU dengan Bukalapak, MOU dengan Alfamart. Jadi bayarnya mendekati kebiasaan, naiknya 400%. Dari biasanya hanya puluh-puluh naik ratus-ratus miliar. Hanya gara-gara jangan selalu memaksa rakyat datang kepada negara, tapi negara yang harus datang kepada rakyat. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk datangnya secara digital. Dan hasilnya itu, buktinya ratusan persen naik. Nah kira-kira gitu ya. Dan terjemahkan political will itu ke dalam political will digital. Dengan rumus tadi, semua yang rutin akan digantikan oleh mesin. Kemudian tolong sebutkan apa yang tidak bisa didigitalkan, berarti sisanya harus didigitalkan. Oke, dan spesial banget hari ini, ternyata hari yang spesial juga buat Kang Emil. Jadi tanggal 4 Oktober, ternyata ulang tahun ya Kak. Mungkin boleh kita berikan tepuk tangan buat Kang Emil. Kita boleh nyanyi bareng, selamat ulang tahun, pakai lagunya Jamrud. 1, 2, 3. Selamat ulang tahun kami ucapkan. Selamat panjang umur kita akan doakan. Selamat sejahtera, sehat sentosa, panjang umur dan bahagia. Iya. Boleh, terima kasih, hatur nuhun. Ada yang spesial buat Kang Emil karena tadi Kang Emil bilang Jabar juara. Siap. Semoga wishnya yang tadi sudah disampaikan oleh Kang Emil bisa tercapai. Jabar benar-benar jadi Jabar juara. Yeay. Mohon maaf ini candle-nya. Oh oke, foto dulu. Hatur nuhun sekali lagi Kang Emil, Gubernur Jawa Barat, atas perbincangannya pada pagi hari ini terkait mengenai Digital Leadership Academy. Dan buat pemirsa Ngopi di rumah, habis ini kita masih juga bakal ngobrol-ngobrol bersama dengan satu orang narasumber dari Kominfo. Jadi jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Ngopi. Nah, itu kita latih untuk mereka bisa memahami bagaimana mengerti tentang perkembangan teknologi digital dan bisa mengambil suatu keputusan. Kan pimpinan ini harus cepat mengambil keputusan. Keputusan pimpinan itu harus valid, cepat, ya, dan tepat. Pengembangan keterampilan digital tingkat lanjutan dilakukan melalui program Digital Leadership Academy yang selalu disebut dengan DLA, yang terbuka bagi 300 pemangku kebijakan sektor publik dan privat setiap tahunnya. Para peserta meliputi startup founders,
kepala dinas Kominfo di seluruh Indonesia, provinsi maupun kabupaten kota, dan para pimpinan sektor di digital lainnya. Balik lagi di Ngopi, kalau tadi kita sudah berbincang bersama dengan Kang Emil, Gubernur Jawa Barat. Selanjutnya kita kedatangan narasumber dari Kementerian Kominfo. Sudah hadir di sini Bapak Hari Budiarto, beliau adalah Kepala Balitbang SDM Kemkominfo. Apa kabar Pak Hari? Baik, Sehat sehat ya Pak ya? selalu. Iya, alhamdulillah. Nah Pak Hari, ini sebelum kita menuju kepada acara kita pada hari ini, yakni pelatihan Digital Leadership Academy. Mungkin Bapak bisa menjelaskan apa sih Pak yang menjadi latar belakang dari event ini dan mungkin apa payung besar dari Digital Leadership Academy ini Pak? Jadi saat ini pemerintah, khususnya Kementerian Komunikasi dan Informatika, ini sudah membuat suatu roadmap digital Indonesia yang berlaku tahun 2021 sampai tahun 2024. Di dalam roadmap tersebut tujuannya adalah bagaimana kita seluruh bangsa Indonesia ini bisa melakukan akselerasi transformasi digital yang sudah diperintahkan oleh Bapak Presiden. Nah, ada 4 pilar pembangunan di dalam roadmap digital Indonesia itu. Yang pertama adalah mengembangkan infrastruktur digital. Kemudian yang kedua adalah membangun pemerintahan digital. Kemudian melaksanakan ekonomi digital, serta yang terakhir adalah yang nomor 4 ini adalah bagaimana kita bisa mewujudkan suatu masyarakat digital. Kalau boleh tahu Pak, untuk tujuan dari pelatihan Digital Leadership Academy ini apa dan mungkin apa yang pengen dicapai nih Pak, khususnya untuk daerah Provinsi Jawa Barat Pak? Jadi Digital Leadership Academy ini adalah suatu pelatihan yang diperuntukkan oleh para pimpinan digital. Jadi para pimpinan ini bisa meliputi pimpinan lembaga pemerintahan baik di pusat maupun di daerah, kemudian juga para pimpinan yang ada di perusahaan private, kemudian ada para pimpinan di BUMN, ada pimpinan yang ada di lembaga-lembaga organisasi swasta, misalnya pimpinan di startup digital dan sebagainya. Nah, itu kita latih untuk mereka bisa memahami bagaimana mengerti tentang perkembangan teknologi digital dan bisa mengambil suatu keputusan. Kan pimpinan ini harus cepat mengambil keputusan. Keputusan pimpinan itu harus valid, cepat, ya, dan tepat. Makanya dengan diberikanlah penggunaan dan pemanfaatan teknologi digital ini, mereka bisa mengambil suatu keputusan itu dengan baik, kemudian bisa menjalankan transformasi digital, yaitu memindahkan suatu proses bisnis yang konvensional menjadi suatu proses bisnis yang berbasiskan pada digital, serta juga mampu membuat suatu keputusan yang memanfaatkan digital atau teknologi digital ini menjadi lebih optimal. Ya, karena memang salah satu kunci dari digitalisasi adalah kecepatan dan juga efisiensi ya Pak ya, dan juga akurasi. Nah Pak, tadi kalau mendengar cerita Bapak ini boleh dibilang ini kan berarti roadshow ke seluruh daerah di Indonesia. Nah kalau boleh tahu dari Jawa Barat sendiri ini adalah daerah yang keberapa dan mungkin kalau boleh tahu juga tantangannya seperti apa kan? Karena kita lihat kayaknya beda daerah, beda ya, tantangannya juga ya Pak ya. Betul. Jadi Kementerian Komunikasi dan Informatika melaksanakan pelatihan Digital Leadership ini berbasis online. Dan ini bekerjasama dengan 8 universitas yang terkenal di dunia. Terus kemudian untuk Provinsi Jawa Barat yang sekarang kita melakukan hybrid. Jadi ini yang pertama karena kita melatih para kepala daerah. Maka nggak bisa kita full online. Maka kita lakukan hybrid. Jadi ada pertemuan oleh para pelatih atau peserta pelatihan ini dalam satu ruangan, terus kemudian langsung mengikuti Zoom secara online atau video conference, ini langsung disiarkan atau mereka masuk melalui sarana video conference dari National University of Singapore. Jadi para profesor-profesor yang di sana langsung mereka mengajarkan dan langsung dibahas di dalam suatu kelas. Nah, langkah-langkah berikutnya ini kita mengambil Jawa Barat, kemudian kita akan pergi ke Jawa Timur, kita akan pergi ke Sumatera Utara, kita akan pergi ke Sulawesi Selatan. Dari 4 model nanti baru kita kembangkan untuk seluruh provinsi yang ada di Indonesia, terutama untuk melakukan pelatihan terhadap kepala daerah. Dan berkaitan mengenai Provinsi Jawa Barat ini, kalau tidak salah adalah tadi bermitra bersama kampus National University of Singapore, dan memang tema yang diangkat adalah Smart City ya Pak ya. Mungkin bisa diperjelas lagi nih kira-kira apa yang sudah dilakukan dan ke depan pengen seperti apa untuk Jawa Barat dengan Smart City-nya. Ya. Jadi sebelum saya jawab, jadi kita bekerjasama dengan 8 universitas ya. Misalnya dengan NUS, ini memang khusus untuk Smart City. Kemudian dengan Tsinghua University, itu materinya adalah digital business. Kemudian
dengan Harvard sama Oxford University, kita lebih banyak ke materi bagaimana membuat public policy. Kemudian dengan Massachusetts Institute of Technology, Cornell University, kemudian dengan Cambridge, kita lebih banyak bagaimana mengantisipasi terjadinya disruption teknologi di dalam teknologi digital ini. Maka kenapa kita memilih NUS? Karena Provinsi Jawa Barat ini mulai membangun beberapa smart city, contohnya ada Kabupaten Sumedang, terus kemudian dulu ada Wali Kota Bandung, waktu Kang Emil masih di Bandung, kemudian naik menjadi gubernur, dan sekarang mereka mewujudkan bagaimana provinsi ini bisa menjadi lebih smart gitu. Makanya kita mengambil smart city dengan harapan setiap kabupaten kota yang lain bisa mencontoh atau melihat apa yang sudah dikembangkan oleh kabupaten kota yang sudah smart city. Jadi yang diberikan adalah bagaimana membangun smart city itu. Jadi smart city itu bukan meletakkan misalnya CCTV di tengah jalan, kemudian membangun comment center, kemudian membangun website. Bukan itu yang namanya smart city. Tetapi smart city itu bagaimana penduduk atau di kota tersebut bisa meningkatkan kualitas hidupnya. Ada kemudahan-kemudahan di dalam mereka berizin, kemudahan-kemudahan mereka melakukan transportasi tidak macet dan sebagainya. Terus kemudian bagaimana mereka bisa layanan kesehatan yang diberikan oleh pemerintah bisa diakses oleh para masyarakat. Jadi masyarakat ini nggak susah. Kalau masyarakat susah, maka itu namanya belum smart. Makanya dengan kualitas hidup yang lebih baik, maka itulah yang dinamakan smart city. Itu yang akan diberikan kepada profesor yang ada di National of Singapore University kepada para peserta yang kebanyakan adalah para pimpinan di daerah yang ada di Jawa Barat. Oke, jadi boleh dibilang karena memang ini yang disasar adalah para pimpinan daerah, Betul. para pembuat policy. Ya. Jadi ini memang kedepannya apapun yang dilakukan untuk pelatihan ini, masyarakat harus bisa merasakan dampak baiknya ya Pak. Betul. Ya. Oke, nah Pak, berkaitan mengenai tadi Bapak sudah menjelaskan kalau memang yang pengen disasar ini adalah pimpinan kepala daerah. Nah sebenarnya apa sih Pak urgensi dari instansi pemerintah ini harus melakukan pelatihan seperti ini, Digital Leadership Academy Pak? Ya. Tadi sudah saya sampaikan bahwa Bapak Presiden meminta akselerasi transformasi digital dilakukan di seluruh organisasi dan masyarakat. Terus bagaimana kita bisa mewujudkan transformasi digital? Tentunya adalah kuncinya ada di para pemimpin. Ya, pemimpin harus komitmen, kemudian pemimpin harus bisa berkolaborasi, kemudian pemimpin juga bisa membuat suatu kebijakan ketika ada usulan-usulan dari para kepala dinasnya atau usulan-usulan dari masyarakat tentang bagaimana menggunakan dan memanfaatkan teknologi digital. Sehingga para pemimpin ini bisa mengarahkan dengan tepat bagaimana kita memulai, bagaimana kita mengerjakan, dan bagaimana kita mengambil semua manfaat yang ada di sini secara optimal dan efektif. Itu yang diharapkan agar pimpinan ini lebih wise, mengerti, paham bagaimana sih mengambil keputusan dengan cepat dan tepat, menggunakan data science, atau ada suatu permasalahan di dalam kota atau kabupaten, misalnya masalah pengelolaan lingkungan. Maka kita bisa melakukan dengan smart environment, dengan menggunakan IoT, dengan menggunakan machine learning, dengan menggunakan data science, dengan menggunakan website, dashboard yang semuanya bisa dilihat secara nyata dan mudah diakses. Sehingga masyarakat mengalami kenyamanan di dalam pengelolaan pemerintahan dan pelayanan publik terhadap masyarakat. Kalau nanti mungkin pelaksanaan pelatihan Digital Leadership Academy ini sudah dilakukan di seluruh daerah di Indonesia dan memang sudah berlangsung dengan baik, dengan segala kedinamikanya Pak. Nah mungkin kira-kira apa Pak, what's next? Apa rencana-rencana besar ke depan yang pengen dicapai atau di-achieve dan kemudian mungkin juga harapan dari Kemkominfo? Jadi harapan pertama adalah bagaimana pemerintahan digital ini bisa terwujud. Dengan kita melatih para pimpinan di daerah, terus kemudian masyarakatnya juga kita latih, kemudian setelah itu baru mereka akan memasuki yang dinamakan ke ekonomi digital. Bagaimana ekonomi digital ini bisa kita rebut. Indonesia dicanangkan pada tahun 2030 kita akan menguasai ekonomi digital itu sebesar 4.050 triliun rupiah. Dan itu adalah angka yang paling besar di Asia Tenggara. Maka kita siapkan, ya indikatornya adalah bagaimana potensi-potensi itu bisa kita rebut.
Artinya masyarakat dengan menjalankan ekonomi digital, melakukan transaksi digital, kemudian pemerintah bisa memberikan layanan yang terbaik ketika masyarakat membutuhkan kehadiran pemerintah, maka ini bisa terwujudkan semuanya. Maka harapan kita di dalam visi Indonesia tahun 2045, Indonesia bisa semakin digital, maka Indonesia akan semakin maju. Pak Hari, terima kasih obrolannya kesempatan kali ini. Tapi ngomong-ngomong, boleh nggak nih teman-teman ngopi pengen lihat seperti apa untuk pelatihan Digital Leadership Academy ini? Oh silakan Mbak, karena ini perlu dilihat model pelatihan kayak apa, supaya mereka ini simpel sekali pelatihannya dan mudah, bisa diikuti oleh semua orang. Dan kita juga bisa melihat ruang-ruang yang ada di Gedung Sate ini. Katanya Provinsi Jawa Barat sudah merubah menjadi ruang digital. Kayaknya banyak cerita nih di Gedung Sate nih ya Pak Hari ya. Betul. Oke, jadi jangan kemana-mana teman ngopi, karena sesaat lagi ngopi masih bakal jalan-jalan di seputaran Gedung Sate. Jadi jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Ngobrol Pintar. Jual beli jabatan ini bisa kita hindarin, bisa kita minimalkan. Karena apa? Pengawas akan tahu, coba lihat, yang urut 1 sampai 9 mana? Yang kepilih yang mana? Misalnya gitu. Nah, kalau yang kepilih di luar yang punya potensi dan kinerja, ketahuan. Jadi keputusan-keputusan yang cerdas itu adalah keputusan yang cepat, tepat, dan betul-betul berorientasi pada data. Pak Setiawan, apa Mbak kabar? Dewi. Aduh, Pak Hari udah lama nggak ketemu. Sekarang ketemu ya. Ini senang banget kita dikasih lihat untuk lihat nih ruang kerja dari Pak Setiawan Wangsa Atmaja. Beliau ini adalah sekretaris daerah dari Provinsi Jawa Barat. Asli banget, Pak. Iya, ya, ini khasnya kita di Bandung kali ya. Udaranya bagus, makanya tanaman-tanaman indoor plant juga tumbuhnya dengan ini sangat subur sebetulnya. Iya, dan ini nih ya buat teman-teman ngopi nih ya, ini tanamannya semuanya ini asli, gak ada yang palsu ya Pak ya? Oh nggak ada yang palsu, ini asli semua. Dan kayaknya kalau saya lihat ini nggak ada AC ya Pak ya di sini ya? Ah ya, ini kalau kita perhatikan ini kan bangunan Belanda, jadi ceilingnya juga tinggi sangat ya? tinggi. Jadi dan lihat sirkulasi ventilasinya sangat bagus sih. Saya rasa ini nggak perlu pakai tambahan AC lah, kurang lebih gitu. Iya. Tapi situasional. Situasional. Elfonya bagus, jadi nggak perlu pakai AC, jadi hemat energi. Persis. Boleh duduk Pak? Oh ya, silakan. Mbak Dewi di sini, Ya. Pak Hari di sini kali ya, biar enak. Ya. Waduh, ini seru banget. Kalau tadi udah dikasih teaser ya, ini bener-bener asri banget, jadi nggak pakai AC. Dan tanamannya semuanya adalah tanaman asri. Tapi kalau boleh tahu nih Pak Setiawan, ini di ruang kerja Bapak ada apa aja sih Pak? Dan kira-kira apa yang menarik nih Pak? Ya, yang pertama bahwa saya memang menginginkan ruangan itu nggak terlalu besar. Yang penting bahwa cukup dan fungsional, gitu ya. Nah itu yang pertama prinsipnya. Dan yang kedua, gitu, kalau kita bicara ruangan saya ada apa aja, sebetulnya kalau dari sisi berkas tuh nggak ada. Jadi nggak ada berkas, Semua nggak ada digital apa. ya, Pak ya? Semua digital. Nah saya cuman ini aja yang saya punya. Nah tetapi ini kalau kita lihat aksesoris ruangan, mulai dari ini nih, lemari misalnya. Ini lemari ini inventarisasi tahun 1959. Wow. Itu juga meja saya, kemudian jam juga itu 1959. Masih kita pelihara di sini. Dan bahkan saya betul-betul bahwa gimana caranya ini harus menjadi salah satu yang menarik. Oleh karena itu saya kasih tuh beberapa lampu gitu ya. Untuk kalau diperhatikan kan ada lampu. Jadi dia hidup. Jadi ukuran-ukurannya hidup. Nah itu salah satu yang barangkali yang saya terus kita pertahankan. Dan nilainya ternyata mahal sekarang ini. Yang kedua bahwa saya pun ingin memberikan aksen terkait dengan batik. Ini batik-batik Jawa Barat ya, khususnya ada di Cirebonan dan seterusnya. Dan itu salah satu yang barangkali ya kita pun harus mengembangkan budaya kita seperti apa. Dan tanaman gitu ya, bahwa tanaman ini is a part of my life sebetulnya. Jadi bagian dari hidup saya selalu ingin ada tanaman di dalam, dimanapun juga, di rumah saya juga sama, di kantor juga. Jadi orang yang datang ke sini ini tidak menyangka bahwa ini ruang sekda. Ini dipikirnya bahwa kita ini duduk ini di kafe. Sebetulnya esensinya adalah bekerja kita harus betah. Apalagi di Jawa Barat saat ini sudah
di November ini kita akan launching namanya Dynamic Working Arrangement. Kita bekerja di mana saja, yang penting nyaman dan produktif, itu aja. Oke, wah ini kayaknya ruang kerja Pak Sekda ini banyak sekali cerita dan bener banget. Ini mungkin perkawinan antara boleh dibilang digital, karena sekarang kan semuanya udah paperless nih. Saya nggak ada kertas ini, saya jadi agak-agak keder, saya masih bawa kayak gini. Ternyata Pak Sekda ini semuanya udah paperless dan menggunakan digital, pirantinya dalam bekerja, dan bener. Jadi memang masih menghormati sejarah dan juga kearifan lokal dari Jawa Barat. Bangunan ini berdiri sejak 1929. Nah, ini adalah saya pikir benar-benar warisan yang tidak ternilai harganya. Nah, oleh karena itu bangunan boleh tua, tetapi kan kita saat ini cara kerja kita itu harus adaptif ya, bahwa ya cara kerja kita tidak boleh bangunannya tua, kemudian cara kerja kita masih tetap tua. Nah, inilah kombinasi yang bisa kita lakukan saat ini sebetulnya. Oke Pak, sebelum nanti kita ngobrol-ngobrol, terlebih dahulu saya pengen nantangin Pak Hari sama Pak Setiawan, Pak Sekda untuk Fishbowl Challenge. Nih, yang pertama Pak Setiawan terlebih dahulu, berhubung yang punya ruangan. Digital Talent Management isinya. Oke, silahkan nih Pak. Saya punya pertanyaan mengenai manajemen talent nih. Kira-kira sejauh mana digital ini bisa memberikan manfaat untuk perkembangan dari manajemen talent di Jawa Barat, khususnya buat teman-teman ASN nih Pak? Iya, yang pertama memang ketika kita dalam manajemen kepegawaian serba manual, saya waktu itu mungkin tidak bisa membayangkan bagaimana kita memanage 37.000 karyawan gitu ya, atau di kementerian barangkali di BRIN nih misalnya, itu mungkin bisa 60-70.000 kalau tanpa digital. Kalau makanya tahun-tahun zaman dulu tuh saya nggak kebayang gimana cara ya kita menemukan seseorang yang punya ahli ini dalam sekejap kan gitu. Nah, oleh karena itu yang pertama adalah saat ini kami justru membangun bagaimana semua profil ASN di Jawa Barat ini melalui digital. Nah, setelah kita tahu profilnya ASN ini secara digital, lalu kita nilai, ada dua nilai yang setiap karyawan ini harus punya. Satu adalah potensinya dia. Potensi itu misalnya dia sekolah apa, S1, S2, pendidikannya apa, riwayat jabatannya seperti apa, itu potensi semuanya. Satu lagi adalah kinerjanya. Dia berkinerja atau tidak. Dan kita lihat setiap bulan, dan kita pantau ya, setiap bulan, setiap 3 bulan, setiap 6 bulan, setiap setahun, kita lihat. Nah, kalau seumpamanya seseorang ini berkinerja sangat luar biasa, gitu. Luar biasa itu ditambahkan. Jadi kalau di tempat lain mungkin penilaian kinerja itu 100% gitu ya, mencapainya. Kalau mencapai kinerja 100%. Kalau di Jawa Barat ini 120%. Karena yang 20% adalah kita nilai terkait dengan apakah dia punya inovasi atau dia punya prestasi. Jadi 120%. Seseorang yang kinerjanya nilainya 100% lebih, dan potensinya 100, nah dia masuk di dalam box 9. Jadi kita namakan, kita punya saat ini adalah 9 boxes. Jadi ada 9 box yang membagi-bagi gitu ya, seseorang itu masuk ke box mana. Kalau masuk ke box 9 artinya dia orang yang luar biasa, dan itu layak untuk kita promosikan. Nah, itu dibangun dengan sistem, by system semuanya. Bahkan ketika kita ada sebuah jabatan lowong, otomatis by system akan ngurut 1-9 siapa yang boleh mengisi di sana. Nah, ini sebetulnya esensinya digitalisasi dalam era gitu ya, manajemen kepegawaian yang dimaksud dengan manajemen talenta tadi. Apa sih keuntungannya? Keuntungannya banyak sekali. Setelah kita tahu misalnya ketika ada salah satu jabatan lowong, kemudian ngurut 1-9 siapa yang berhak untuk ngisi di sana, itu berdasarkan potensi dan kinerjanya. Lalu kita akan tahu, oh berarti yang 9 orang ini kita akan seleksi betul dari sisi integritas dan lain sebagainya. Nah, setelah tahu itu artinya bahwa nanti akan terpilih siapa yang terbaik. Salah satu keuntungannya adalah bahwa jual beli jabatan ini bisa kita hindarin, bisa kita minimalkan. Karena apa? Pengawas akan tahu, coba lihat, yang ngurut 1-9 mana? Yang kepilih yang mana? Misalnya gitu. Nah, kalau yang kepilih di luar yang punya potensi dan kinerja, ketahuan. Itu salah satunya. Itulah esensinya ya. Wah, ini memang Jabar benar-benar juara pisan ya. Oke, selanjutnya untuk Fishbowl Challenge, Pak Hari silahkan. Tararat. Iya. Oke, apa tuh Pak? Smart Digital Leader.
Oke, saya bacakan ya pertanyaan buat Pak Hari ya. Smart Digital Leader. Nah, Pak Hari, bagaimana kira-kira ini memanfaatkan untuk teknologi digital untuk membuat keputusan nih berkaitan dengan Smart Digital Leader? Ya, saat ini kan digitalisasi ini sudah eranya. Kemudian sekarang juga berkembang era revolusi industri 4.0. Maka seorang pemimpin ini tidak hanya menguasai teknologi digital saja, tetapi bagaimana menggunakan dan memanfaatkan teknologi digital untuk melakukan keputusan-keputusan yang cerdas. Jadi keputusan-keputusan yang cerdas itu adalah keputusan yang cepat, tepat, dan betul-betul berorientasi pada data. Terus kemudian seorang pemimpin itu harus paham tentang revolusi industri 4.0 tadi, yaitu yang pertama adalah tentang cloud. Yaitu bagaimana data disimpan di dalam cloud. Terus bagaimana kita mengakses cloud tadi. Kemudian kalau sudah banyak datanya yang disimpan di situ, bagaimana kita ngelola. Maka ada yang dinamakan big data analysis. Nah, profesi-profesi data science diperlukan di situ. Maka seorang pemimpin harus paham bagaimana mengelola data ini. Setidaknya bisa memberikan kepada para stafnya untuk bisa mengelola data ini dengan baik sehingga keputusan yang dilakukan bisa lebih bagus. Sekarang juga ada teknologi baru yang namanya artificial intelligence, yaitu bagaimana kita bisa memutuskan sesuatu dengan bantuan mesin yang dinamakan machine learning. Jadi data-data yang tadi itu disimpan di dalam machine learning, dimodelkan, kemudian disimpan di dalam cloud dan kemudian langsung tersajikan dalam bentuk dashboard sehingga seorang pemimpin maka dia bisa cerdas untuk memutuskan sesuatu bisa cepat, bisa tepat dengan berbasiskan data yang ada. Wow, jadi bagaimana kemudian seorang pemimpin ini bisa memaksimalkan perkembangan teknologi mulai dari data cloud, Internet of Things dan juga artificial intelligence untuk membuat keputusan ya Pak ya? Betul. Oke, selanjutnya ini saya bakal tanya nih balik lagi ke Pak Setiawan. Pak Setiawan, kalau boleh kita tahu bahwa saat ini untuk pelatihan Digital Leadership Academy yang bekerja sama dengan Kemominfo ini memang untuk pertama kalinya dilaksanakan di Pemprov Jawa Barat. Yeah. Nah, kira-kira tanggapan Bapak seperti apa dan mungkin ekspektasinya seperti apa nih Pak? Iya, saya sih sebetulnya berpikir sangat sederhana saja ya. Jadi pemimpin-pemimpin saat ini semestinya betul-betul adaptif lah gitu ya. Nah, adaptif yang kita maksud saat ini kan eranya sudah lain gitu ya dengan zaman-zaman mungkin zaman dulu. Nah, selalu disampaikan juga oleh Bapak Gubernur bahwa saat ini kita sedang mengalami paling tidak triple disruption. Satu adalah era industri 4.0 dan sekarang menuju ke society 5.0 dan semuanya itu serba internet. Yang kedua adalah digitalisasi, yang kedua adalah perubahan iklim dan yang ketiga adalah COVID-19. COVID-19 ini adalah hikmahnya bagi kita yang positifnya gitu ya, adalah mengakselerasi bagaimana pelaksanaan digitalisasi ini harus kita lakukan. Nah, kita tahu ya, kemarin ini kan saya melihat ekonomi khususnya komoditi apa yang bertahan semasa COVID. Lalu pertumbuhan ekonomi ini yang masih bisa bertahan tuh apa saja dan lain sebagainya. Ternyata memang digitalisasi. Nah, jadi artinya bahwa kita point of no return, bahwa kita betul-betul harus adaptif dengan situasi saat ini yang kita namakan dengan digitalisasi. Oleh karena itu, digitalisasi bukan milik anak-anak muda yang saat ini kan, tetapi juga leadernya pun harus seperti apa istilahnya, digital leader tuh harus juga memahami ini semua. Jadi saya sangat appreciate dan terima kasih kepada Kementerian Kominfo bahwa saat ini dari Kementerian Kominfo ada gitu ya program yang namanya Leader untuk Digital Leader. Jadi ini yang saya pikir yang sangat baik sekali saat ini dan kami juga dengan bersama Bapak Gubernur mengencourage juga kepala-kepala daerah ayo ikut, minimal Anda tahu, memahami aja gitu ya, mengetahui aja gitu. Karena apa? Karena saat ini semua pemimpin ini harus adaptif gitu ya, khususnya dalam kondisi saat ini. Oke, jadi benar ya memang pimpinan di seluruh Indonesia mungkin nggak cuma di Jawa Barat ya Pak ya, memang betul harus adaptif terhadap memang disrupsi yang ada pada masyarakat saat ini. Bapak-bapak, obrolan masih akan kita lanjutkan dan pemirsa Ngobrol Pintar jangan kemana-mana karena sesaat lagi kita masih bakal kembali. Jadi tetaplah bersama kami. Data kita itu terbuka itu di mana-mana. Jawa Barat ini kalau kita melihat internet users paling tinggi loh di Indonesia, 35,1 juta.
adanya literasi digital, dia akan paham tentang budaya digital, etika digital, aman digital, sampai kepada cakap digital. Sebelum kita bakal ngelanjutin obrolan pintar kita bersama dengan Pak Setiawan dan juga Pak Hari, terlebih dahulu nih saya pengen kasih unjuk nih kepada pemirsa Ngopi di Rumah. Kira-kira kalau masyarakat Jawa Barat ditanyain seputar digitalisasi, jawaban mereka apa ya? Kalau di zaman sekarang digitalisasi itu penting karena itu memudahkan kehidupan kita manusia dan bikin kalau kehidupan kita lebih mudah, pekerjaan lebih mudah kan jadi lebih efisien, ya kita juga produktivitas juga lebih tinggi. Ya, digitalisasi menurut saya penting. Pertama, digitalisasi ini sebagai sarana untuk kita mendapat informasi dengan cepat. Tentu saja untuk zaman sekarang itu penting, ditambah sekarang sedang ada wabah pandemi COVID, sedangkan kita masih banyak sekolah yang belum bisa pembelajaran tatap muka dan masih memakai aplikasi online. Digital, internet, handphone itu sangat penting untuk menunjang pendidikan maupun dalam saya beraktivitas di sehari-hari. Kayak saya dengar tuh jadinya data kita tuh terbuka gitu di mana-mana. Misalnya kita kayak di Google gampang kita menemukan data tentang kita kan. Asalkan semua orang menggunakan dengan baik dan dengan hati-hati, maka semuanya berjalan dengan lancar saja dan aman-aman saja. Digitalisasi ini perlu didukung dengan security atau awareness terhadap kebocoran data dan lainnya. Ya, yang bahayanya kalau kita menyalahgunakan dan tidak mengkontrol saat kita menggunakan di HP kita atau media digital. Nah, tadi kita udah denger ya seperti apa komentar dari masyarakat Jawa Barat. Ini kalau boleh aku simpulin tuh jawabannya ada beragam nih. Ada ngomongin mengenai keterbukaan data, terus awareness kebocoran data, penyalahgunaan data, sampai dengan kontrol diri. Nah, mungkin saya bakal nanyain ke masing-masing nih ya, ke Pak Setiawan terlebih dahulu nih. Kira-kira kalau melihat tayangan tadi dari komentar masyarakat Jawa Barat, Bapak jawab tanggapannya seperti apa, Pak? Iya, terima kasih. Saya sangat bangga ya, kebetulan yang ditanya tadi banyak warga Jawa Barat. Artinya bahwa dari sisi yang saya dengar tadi, positif semua tuh hampir gitu ya. Dan walaupun tadi juga ada yang mengingatkan, bisa positif, bisa negatif. Tapi mostly itu positif. Nah, saya melihat begini, saya by data ya. Jadi pertama bahwa Jawa Barat ini, kalau kita melihat internet users, paling tinggi loh di Indonesia, 35,1 juta penduduk Jawa Barat yang memang familiar atau pengguna internet. Saya pikir itu sebuah modal buat kita. Di antaranya mungkin yang ditanya tadi, pasti mereka sangat familiar dengan digital gitu ya. Nah, tentu saja bahwa dengan modal tersebut bahwa kita betul-betul manfaatkan. Makanya dari sisi segala pembangunan gitu yang bisa kita digital itu pasti masuk digital. Oleh karena itu di Jawa Barat punya ada yang namanya program petani milenial, itu digital loh. Jadi sistem misalnya bagaimana mengaplikasikan pupuk, memberikan makanan kepada ikan dan lain sebagainya, itu cuma dipencet saja dari gadgetnya. Nah, terus kemudian juga hal-hal lain lah gitu ya. Dan tidak aneh memang ketika masa pandemik gitu ya, e-commerce-nya di Jawa Barat juga melonjak hampir 200% bahkan gitu dari transaksi sebiasanya gitu ya. Nah, jadi komentar saya sih sangat positif melihatnya. Oke, Pak Hari, komentarnya seperti apa? Tadi ada anak SMA. Kalau lihat tadi ya, itu mereka sudah aware terhadap digital. Jadi makanya kenapa Kementerian Komunikasi dan Informatika ini menyelenggarakan 3 level pelatihan-pelatihan terhadap masyarakat. Yang pertama adalah literasi digital. Jadi masyarakat yang tadi itu, maka dengan adanya literasi digital dia akan paham tentang budaya digital, etika digital, aman digital, sampai kepada cakap digital. Nah, supaya apa? Supaya yang tadi digitalisasi itu seperti pisau bermata dua, bisa positif, bisa negatif, maka dia bisa lebih ke positif menggunakan digitalisasi tadi. Kemudian yang kedua, di layer yang agak atas kita adalah bagaimana membuat pelatihan-pelatihan yang dinamakan talenta digital. Jadi masyarakat itu diberikan kompetensi. Ya, mereka yang sudah aware tadi diberikan kompetensi-kompetensi yang memang arahnya bisa meningkatkan perekonomian atau merebut dunia digital. Karena milenial di Indonesia cukup banyak.
Apalagi tadi disebutkan bahwa masyarakat Jawa Barat cukup banyak yang sudah mengakses internet dan sebagainya. Maka diberikan kompetensi digital yang bersertifikat, mereka bisa merebut ekonomi digital masuk ke dunia global. Yang ketiga itu adalah level pimpinan. Maka pimpinan harus berkomitmen agar dua hal ini tadi, dua level ini bisa dikembangkan, bisa dikelola, sehingga kita bisa betul-betul bisa mendapatkan suatu SDM digital yang berkualitas. Oke, balik lagi ke Pak Setiawan. Kalau tadi saya dengar nih Pak dari cerita Bapak ini bahwa ternyata untuk produk digital dalam hal ini adalah aplikasi ini bisa memudahkan hidup. Contohnya kayak tadi ngasih makan ikan aja sekarang udah pakai apps. Nah mungkin Bapak itu kalau dari sisi kebaikannya, kalau dari sisi tantangannya kira-kira seperti apa sih Pak teknisnya? Ya, tantangan tentu saja bahwa masih banyak kan gitu ya, hoax dan lain sebagainya. Tapi sekali lagi bahwa tantangan-tantangan tersebut harus kita jawab, apalagi kami di pemerintahan. Oleh karena itu kami pun punya salah satu unit yang kita kembangkan namanya Jabar Saber Hoax. Jadi bagaimana menangkal gitu ya berita-berita yang tidak betul diluruskan menjadi betul. Itu di bawah teman-teman Dinas Kominfo Provinsi Jawa Barat. Nah, dengan cara seperti itu harus berimbang. Jadi kalau ada pemberitaan-pemberitaan misalnya hoax yang ini sangat menyimpang dan lain sebagainya, itu harus bisa kita tutup. Bagaimana caranya bahwa itu memang diluruskan kembali bahwa berita itu tidak betul. Itu salah satu tantangan dan kami juga harus menjawab kan gitu. Tantangan yang barangkali kami di lingkungan ASN adalah yaitu bahwa para pemimpin di berbagai level itu harus betul-betul adaptif, betul. Karena banyak juga yang saya dulu kan begini, kenapa sekarang jadi ribet? Bawa zaman dulu kenapa, ya Pak ya? Kenapa sekarang kok lebih transparan? Misalnya begitu, padahal itu kan transparansi salah satu tujuan kita ya dalam digitalisasi ini. Nah, jadi kalau seandainya setiap pemimpin di berbagai level ini sudah mempunyai komitmen yang sama, gitu ya, visi yang sama, saya rasa ini akan jalan betul dan akan lari lah kurang lebihnya begitu. Tadi Kementerian Kominfo kan mempunyai bagaimana untuk bisa memintarkan literasi terhadap digital terhadap masyarakat. Di Jawa Barat pun sampai ada loh kami memberikan benar-benar satu program namanya Jabar Coding Camp. Jadi siapa masyarakat yang ingin belajar coding gitu ya, itu kita ada fasilitasinya, kurang lebih gitu. Oke, jadi memang tantangan yang ada ini ternyata bisa diramu ke arah pembelajaran untuk kita improve ya Pak ya, terutama untuk ASN. Nah ini balik lagi mengenai digitalisasi dan acara kita hari ini kerjasama antara Pemprov Jawa Barat dan juga Kementerian Kominfo yakni Digital Leadership Academy. Saya ke Pak Hari, Pak ini kalau kita lihat kalau SDM-nya udah siap ya, kemudian kebijakannya juga udah siap. What next sih Pak? Apalagi yang kira-kira dibutuhkan untuk mungkin disiapkan di era digitalisasi biar maksimal nih Pak? Yang dinamakan dunia digital itu bisa kita rebut. Jadi dunia itu bisa kita kuasai. Karena kita ada di dua dunia. Ada dunia nyata sama dunia cyber. Ya, kedua-duanya saling ngeling. Jadi kalau memang semuanya sudah siap, maka kita bisa menguasai dunia digital itu. Akhirnya Indonesia akan menjadi negara maju, ya, negara yang serba digital, maka masyarakatnya juga mengalami kesejahteraan. Oke, sekali lagi terima kasih Bapak Setiawan Wangsaatmadja, Sekretaris Daerah dari Provinsi Jawa Barat. Dan terima kasih juga Bapak Hari Budiarto, Kepala Balitbang SDM dari Kementerian Kominfo atas perbincangannya. Dan tadi kita udah ngobrol-ngobrol ya di awal bareng sama Kang Emil dan juga bareng sama Bapak Setiawan dan juga Bapak Hari. Kita lihat seperti apa kesiapan dari pemerintah Provinsi Jawa Barat dan juga Kementerian Kominfo untuk mempersiapkan ini digitalisasi untuk membuat ASN khususnya untuk para leaders di semua entry level bisa membuat keputusan yang lebih baik, lebih cepat dan juga lebih murah dan lebih efisien ya. Sekali lagi terima kasih Bapak-Bapak atas perbincangannya di Ngobrol Pintar episode kali ini. Untuk itu saya Dewi Kumala mohon pamit undur diri dan sampai jumpa.